Ya, baik. Kita mulai dengan surat 3 ayat 160. Silakan Pak. 160. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Baik. Jadi kesimpulan ayat ini itu apa Pak? Apapun yang terjadi sama kita, musibah apapun, kalau Allah sudah menolong ya tidak ada yang bisa ngalang-ngalangin Pak Opel. Tapi kalau nggak Oke, tidak menolong ya siapapun tidak bisa menolong gitu. baik. Jadi sekarang pertanyaan saya, kita tuh sadar nggak bahwa kita tuh pasti akan ditolong Allah? Sadar. Nah, kalau sadar, kenapa ada orang yang bingung, khawatir, sedih, frustasi? Ulang lagi. Pak, saya Iya, ulang iya. lagi. Kalau memang kita sadar ya bahwa semua permasalahan yang kita hadapi itu Allah nolong, harusnya ada nggak orang sedih, orang bingung, atau orang putus asa, Pak? Harusnya nggak ada. Ya nggak ada, mau sadar kan? Iya, Tapi pertanyaan saya, masih banyak nggak orang yang sedih, putus asa, bingung, atau stres, atau misalnya merasa kok masalah saya nggak selesai? Masih ada nggak yang begitu? masih ada. Berarti dia sadar nggak? Belum sadar. Nah, jadi meskipun Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, meskipun Allah sudah peringatkan, tapi kenyataannya tetap banyak orang yang nggak sadar kan, Pak? Iya, betul. Kan aneh ini. Iya, Padahal Allah menyampaikan jika semua permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan kecuali Allah yang menolong kan, Pak. iya, betul. Harusnya kalau begitu, kalau memang hanya Allah yang bisa menolong, kan harusnya kita sadar, oh berarti kalau saya ada masalah pun nanti Allah nolong saya gitu loh, Pak. Iya, Tapi kan kenyataannya banyak orang yang masih stres, bingung kan? betul. Berarti sebenarnya dia sadar nggak, Pak? Tidak. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, kan di dalam hidup itu kita membangun kesadaran kan? Iya, iya. Benar nggak? Iya, Karena banyak orang yang menjalani hidupnya nggak sadar, misalnya dikasih masalah, berusaha menyelesaikan dengan kemampuannya. Itu kan nggak sadar kan, Pak? iya, iya. Padahal harusnya diberikan masalah, maka fokus bagaimana supaya Allah menolong. Iya, Terus yang kedua, misalnya, ketika Allah berjanji, kira-kira Pak Sabar, ketika kan Allah janji nolong kita ya. iya. Ketika Allah berjanji, kira-kira akan ditepati nggak janjinya? Pasti ditepati. Nah, tapi kan Allah nyuruh kita bersabar dalam menunggu janji Allah kan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya sabar itu kesadaran, keyakinan kepada Allah akan menolong itu harusnya kesadaran. Nah, maksud saya adalah ternyata semua itu kan balik kepada kesadaran kita menjalani hidup kan, Pak. Betul. Dan kenyataannya banyak orang yang tidak sadar di dalam menjalani hidup. Iya, iya, iya. Padahal Allah, ya kan, padahal Allah sudah Betul. bilang Betul. bahwa semua Allah akan menolong. Tapi kenyataannya orang tidak sadar bahwa Allah itu akan menolong. Coba deh di surat 30 ayat 5 dan ayat 6 misalnya. Ini saya sering. Cuman maksud saya tuh ternyata banyak orang tahu ayat ini bahwa semua masalah itu akan ditolong Allah. Tapi kok nggak sadar. Kalau sadar kan ya tenang aja ya yakin saja loh pasti Allah akan menolong kok. Gitu. Iya, Coba. iya. Ini sering kan ayat ini. Surat 30 ayat 5 dan 6. Mm-mm. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Terus, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. terus. Ayat 6-nya, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, Nah, tetapi kalau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. kalau misalnya memang dia sadar bahwa Allah itu akan menolong dan tidak akan menyalahi janjinya, kan harusnya kan nggak ada yang khawatir kan, Pak? Iya, harusnya begitu. Tapi Allah bilang apa di situ poin terakhirnya, Mas Sabar? Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, berarti ada manusia yang nggak sadar kan, Pak? Iya, iya, betul. Jadi meskipun Allah sudah berjanji, ya,
Meskipun Allah sudah memberikan peringatan di awal sebelumnya bahwa Allah itu akan menolong kita, tapi kenyataannya tetap orang banyak yang nggak sadar kan Pak? Iya, betul. Nah itu yang saya khawatirkan. Allah berjanji, kenyataannya gitu. Iya, iya. Kita tidak sadar terhadap apa yang Allah janjikan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu sudah paham, iya ya, berarti semua permasalahan yang kita hadapi, apapun kondisi kehidupan kita, ujung-ujungnya kan tetap Allah nolong kita. Nah, Iya, bagaimana kita selalu membangun kesadaran, pokoknya nanti kalau ada ujian, ada itu, langsung ingat, iya, nanti pasti Allah menolong saya kok, gitu. iya, Jadi jangan bertahun-tahun, Allah udah janji nolong, kita nggak sadar-sadar gitu. iya, iya. Aduh, Karena fokusnya pada di masalah terus ya Pak Oke. Makanya nggak sadar. Nah, sekarang bagus, pertanyaan saya gini. Allah ngasih masalah kan biar sebenarnya biar Bapak Ibu mau mengikuti perintah Allah kan. Karena kalau manusia nggak dikasih masalah kan bagaimana dia mau sadar bahwa ujung-ujungnya harus Allah yang menyelesaikan kan. Iya, Kan iya. gini, Allah ngasih masalah tujuannya biar semua manusia minta tolong sama Allah kan. Iya, Otomatis harusnya pas dikasih masalah orang langsung ingat Allah kan Pak. betul. Nah Harusnya biasanya begitu. pas dikasih masalah itu orang langsung ingat Allah atau ingat masalahnya. Ingat masalahnya. Nah itu kan jadi nggak sadar lagi. Betul, betul. Berarti kan sebenarnya kita tuh kan banyak yang tidak menyadari, tidak sadar kan. Iya, iya. Coba deh direnungkan Mas Sabar. Padahal Iya, kalau ditanya semua tahu bahwa semua masalah itu hanya Allah yang menyelesaikan. Tapi kenapa pas prakteknya orang itu jadi kayak lupa, kayak nggak sadar? Iya ya. Kan kalau sadar, ah pasti Allah nolong juga. Oh, nggak hanya Allah yang bisa nolong. Berarti kan ya tenang aja harusnya kan semua masalah iya, pasti ditolong Allah gitu loh. betul. Jadi meskipun Allah sudah memberikan peringatan, meskipun Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, tapi kenyataannya manusia itu tetap tidak sadar bahwa apapun yang menimpa dia, dirinya akan ujung-ujungnya ditolong Allah. Coba, berarti kesimpulannya apa? Sebenarnya di dalam ikhtiar, kita tuh disuruh menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Enggak, kita kan cuma disuruh dengan kesadaran bahwa ikhtiar yang saya lakukan itu agar Allah menolong saya. Maka Iya, kalau begitu tujuannya, niatnya, pasti sikapnya akan berbeda. Karena Bapak Ibu ingin ditolong Allah, maka Bapak Ibu pasti sikapnya akan benar-benar apa ya, cari muka sama Allah agar iya, apa? Agar layak ditolong Allah kan Pak. Minimal iya, dia tetap misalnya ridho, ikhlas, sabar. Kan itu tuh kan iya, sikap-sikap yang mengundang pertolongan Allah kan Pak. iya. Jadi melayakkan diri untuk ditolong Allah gitu ya Pak Oke. Nah, makanya kan Allah nyuruh kamu pas menjalani masalah itu kesabar, kamu menjalani masalah itu ikhlas. Maksudnya tuh itu kan akhlak kita kepada Allah kan Pak. Iya, betul. Jadi kalau orang yang sadar Pak, yang sadar supaya orang sadar karena ingin ditolong Allah, pasti sikapnya berbeda sama yang nggak sadar gitu loh. Iya, Ngerti nggak? iya, iya, iya. Nah Ngerti. kan kebanyakan orang kan kalau dikasih masalah, dia kadang-kadang nggak mikir ini gimana ya. Kalau saya nggak ikhlas, kalau nggak sabar, nanti saya nggak ditolong Allah. Enggak kan, orang punya masalah langsung bagaimana menyelesaikan masalahnya. Berarti kan dia nggak sadar sebenarnya kan. Sadar. Iya, iya. Benar nggak? Iya, betul. Jadi ayo Bapak Ibu, Allah sudah ngasih peringatan dan Allah juga udah ngasih statement jelas. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau memang hanya Allah yang bisa menyelesaikan, ternyata Allah cuma menuntut apa? Saat diberikan ujian, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Iya. Misalnya kita ridho, kita sabar. Kenapa sih kamu ikhlas? Kan berat loh. Saya ikhlas tuh karena saya ingin ditolong Allah. Saya sabar tuh karena saya ingin ditolong Allah gitu loh. Iya. Bukan karena masalah itu berat, bukan karena masalah itu misalnya nggak selesai, bukan. Itu kan bukan urusan kita. Urusan kita tuh perbaiki akhlak, tetap ikhtiar secara sunatullahnya, Hmm. tapi sadar bahwa ini saya akan ditolong kalau saya cepat sabar, cepat jadi ikhlas. Nah, ujian Iya. itu berarti kan untuk membedakan mana akhlak yang beriman, mana yang tidak beriman kan? Iya. Betul. Dan kenyataannya orang saat diuji, akhlaknya jadi baik atau tidak Pak? Saat biasanya. Enggak. Jadi pusing, jadi stres gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki gitu loh. Hmm. Paham ini Bapak Ibu sekalian ya? Paham, paham. Jadi kalau memang Bapak Ibu sadar hanya Allah yang bisa nolong dan ujung-ujungnya Allah nolong, harusnya nggak ada khawatir, nggak ada bingung, nggak ada sedih kan Mbak?
Iya. Iyalah, mau Iya. pasti Bapak Ibu yakin. Berarti kalau Bapak Ibu masih bingung, masih sedih, Bapak Ibu tuh belum sadar bahwa nanti ujung-ujungnya Allah nolong. Iya. Tuh. Akhirnya kalau nggak sadar, akhlaknya pasti buruk ketika Orang. menjalani ujian. Iya. Tapi kalau sadar, dia pasti akan melayakan diri. Ini saya harus ikhlas nih. Ini saya harus sabar nih. Kenapa? Biar Allah nolong saya, karena hanya Allah yang bisa nolong. Gitu. Jadi ujian itu bukan tentang soal ujiannya. Ujian itu adalah tentang akhlak kita kepada Allah. Iya. Makanya coba kalau Pak Sabar buka di surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Itu Allah cuma ingin melihat akhlak kita, bukan ingin melihat kemampuan kita menyelesaikan. 29 ayat. 2 dan ayat 3 coba. Benar nggak Allah lihat akhlak kita? Perhatikan Iya. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 2. Dan ayat Apakah 3. manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Nah, kan Allah akan menguji nih. Coba Pak Sabar perhatikan ayat 3-nya. Itu tuh supaya kita menyelesaikan. Atau Allah hanya ingin akhlak kita, Allah hanya ingin melihat akhlak kita layak ditolong atau tidak. Terus? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Mm-mm. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Allah hanya ingin melihat kan pas diuji Iya, itu dalam keadaan tetap yakin. Betul nggak? iya Tetap betul. yakin kepada Allah atau khawatir dengan masalah yang dihadapi kan, Pak? Iya, betul, betul. Makanya kalau orang saat menjalani ujian itu sadar bahwa Allah akan menolong, pasti dia akan menunjukkan akhlaknya kepada Allah sebaik mungkin. Iya, Kalau orang yang diuji itu nggak sadar Allah akan menolong, dia akan pusing bingung dengan masalah. iya, Nah, iya, iya. jelas ini Pak Sabar? Jelas, jelas banget. Jadi fokusnya sekarang, ayo tunjukkan kepada Allah bahwa Allah kita itu memang layak ditolong. Makanya di 7 ilmu penjari hati kan itu semua ilmu akhlak semua itu. Iya, Yakin gitu kan, sabar iya, menjalani, ikhlas di dalam niat apapun. Kan itu supaya melayakkan diri ditolong. iya, Ini saya ulang-ulang karena kenyataannya orang nggak sadar, Pak. iya. Hmm. Baik, ada pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi silahkan setiap orang menjalani ujiannya masing-masing, tapi goalnya tunjukkan akhlak kita kepada Allah seperti apa. Mhm. Dan Pak Sabar juga bisa langsung jawab kok. Kalau Allah tuh mau nolong kepada yang mengeluh atau bersyukur, Pak. Yang bersyukur pasti, Kan udah tahu itu. Kepada yang sabar atau yang marah-marah. yang sabar. Sudah tahu juga. Mudah-mudahan dengan sikap kita baik atau akhlak kita baik kepada Allah, insya Allah Allah pasti menolong. Makanya kan Amin. tadi di poinnya kan bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya bahwa Allah akan menolong semua manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kan begitu kan, Pak? Iya, Berarti banyak orang yang nggak sadar bahwa nanti tuh Allah akan nolong. Kan gitu. iya, Jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Saya mau iya. Ada nanya, pertanyaan? saya mau Oh, nanya, silakan. saya Silakan. pelambat. Ya. Gini Pak, kan ada yang menyatakan sabar dengan kesabaran katanya beda. Mm-mm. Intinya gini, sabar itu tidak ada batasnya, tapi kalau kesabaran terhadap manusia tuh ada batasnya. Itu ada orang bilang begitu. Tapi kalau menurut saya nih Pak, Mm-mm. sabar itu sama kesabaran setahu saya tuh nggak ada batasnya. Nah, menurut Bapak Mm-mm. gimana? Yang ngomong gitu kan berarti nggak sabar, Bu. Nah, benar sekali ya. Ya, dia Ya bilang gini, udah. kalau sabar itu emang tidak ada batas, itu dari Allah. Tapi kalau kesabaran, itu kata dari manusia, itu kita ada batasnya gitu. Dia bilang begitu. Nah, saya mau tanya ke Bapak, itu gimana menurut Bapak? Berarti kan kalau ada batasnya kan nggak sabar berarti. Nggak sabar ya. Berarti benar ya Hmm. pendapat saya ya. Jadi sabar nggak sabar tuh sama. Tidak ada batasnya. Benar nggak Pak? Intinya itu sebenarnya kita sabar itu kan karena kita bersikap kepada Allah kan, Bu. Ya, akhlak kita. Nah, itu yang tadi kita bahas. Jadi sebenarnya ini bukan masalah tentang kita, ini masalah Allah kita kepada Allah. Kalau Hmm, orang masih dengan berdalih kesabaran atau sabar itu ya berarti kan muncul dari hawa nafsunya. Karena kalau memang sudah Allah kita kepada Allah, harusnya kan tunjukkan yang terbaik ya. baik baik itu manusia maupun ke Allah ya Pak ya. Jadi, Loh, otomatis kan ketika kita sudah akhlak kita baik kepada Allah kan otomatis kemanusiaannya pun akan jadi baik. iya benar Pak. Jadi saya juga mikir kok bedanya apa sabar dengan kesabaran. Pakai Ya, kesabaran. cuma bisa-bisanya adalah kata. Oke. Tetap aja
sih saya tadi. Oke, makasih. Ikhlas sama keikhlasan ya sama aja sebenarnya. Ya jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya ya ternyata kalau kita benar-benar sadar kepada janji Allah atau peringatan yang Allah lakukan, kan di dalam Al-Quran kan sudah jelas ya tadi disebutkan kan bahwa semua permasalahan itu pasti Allah yang akan menolong. Nah, kalau manusia sadar bahwa Allah pasti menolong, harusnya nggak ada rasa khawatir, takut, dan bingung, karena pasti akan menolong. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu memunculkan kesadaran itu. Ah, nanti juga Allah nolong, nanti juga Allah nolong. Kenapa begitu harusnya? Iya. Gitu. Jadi jangan bingung lagi, pusing lagi. Berarti kalau bingung pusing kan nggak sadar-sadar. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak Oko, Oh, sebentar. iya, benar. Ya. Tapi sabar di situ tuh bukan arti kita diam kan Pak Oke ya? Oh, enggak. Sabar itu kan memperbaiki akhlak, Bu. Jadi gini, kalau Allah ingin ngetes akhlak kita, berarti Allah tuh harus ngasih kejadian atau enggak, Bu? Iya, harus. Harus ngasih kejadian untuk ngetes akhlak kita kan? Nah, Iya, kejadiannya yang sesuai keinginan atau yang tidak sesuai? yang tidak sesuai. Nah, sudah dicek nanti. Coba nih dilihat. Tetap dia terima karena Allah atau kejebak, kepancing karena kejadian. Nah, di situ aja sebenarnya. Iya, Jadi iya. ketika kita menerima kejadian itu bukan karena kita misalnya memang berat atau tidak, karena ingin menunjukkan nih ya Allah saya terima nih akhlak saya ini begini, gitu kan menunjukkan kepada Allah sebenarnya. Hmm. Jadi ibu menerima, bapak menerima, bisa ridho, bisa menjalani itu ya karena memang supaya ditolong Allah, bukan supaya kejadiannya atau takut sama siapapun gitu loh. Karena orang biasanya ingin menonjolkan diri, oh, saya pokoknya nggak bagaimana kan tuh, saya ini terima karena kamu ya, rugi kalau terima karena orang. Atau Iya. misalnya saya sabar karena saya sayang sama kamu, itu juga rugi gitu loh. Enggak, Jadi gini ada kalanya merasa sabar tuh terus diam gitu, enggak melakukan misalnya ada oh, kejadian ya, ada cobaannya, misalnya rezeki gimana gitu ya. Nah, nah karena kita nerima ini dari izin Allah, kita sabar. Terus oke. Nah, itu takutnya agak ada salah di situ Pak, itu Oke, pengertiannya. baik. Kan nilai ibadah kita tuh saat proses menjalani. Iya, Kalau diem pasrah kan nggak ada nilai ibadahnya. iya, ya Jadi betul itu. seseorang tuh dikatakan beribadah itu saat menjalani proses ujiannya kan. Karena di situ ada ketawakalan, misalnya ada rasa bersyukur kan, ada tetap ikhtiar. Jadi ikhtiar yang dilakukan kan sebenarnya memperbaiki akhlak kita dan meningkatkan kan. Karena proses peningkatan ibadah itu saat menjalani kan, Bu. Iya, iya betul. Ya kan misalnya Bu Dede menjalani nih, tiba-tiba ada pukulan apa, terima lagi, jalani lagi, pukulan apa, terima, jalani lagi. Jadi nilai ibadah itu adalah saat proses menjalani ikhtiarnya. Makanya setelah menerima dengan kesabaran, proses menjalani pun harus dengan kesabaran. Kalau ibu misalnya menjalani ujian nggak sabar, kira-kira putus asa atau tetap istiqomah? Ya, habis lah. Ya iya, bisa nggak buat apa? Nah, pertanyaan kedua nih, kalau Allah nggak janji nolong ibu, mau nggak tetap menjalani ujian? Kalau nggak ada janji ya enggak lah Pak. Ya, misalnya Bapak Ibu dikasih masalah sama Allah, nih saya kasih masalah, tapi kata Allah, walau alam ya, terserah kamu kerjain. Mau nggak dijalani? Ya, Wah, ada janji. loh, kita masih bisa menjalani hidup itu, Bu. Kita masih istiqomah itu karena memang Allah yang berjanji bahwa tetap nanti Ya, Allah nolong. menolong ya. Janji nolong, ngapain kita menjalani? Nah, itu namanya kesadaran di dalam menjalani hidup. Ya, Jelas, Bapak Ibu ya, ya? ya, ya. Nah, yaudah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.